Oke, selamat pagi. Kita akan bersama-sama segera memulaikan ibadah chapel kita hari ini. Mr. Ferry bersama-sama akan mengajak kita semua untuk memulai ibadah kita dengan satu pengakuan yang sama. Bahwa pertolongan kita ada dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan yang setia memelihara umatnya dan biarlah turun atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kita akan bersama-sama memulai dengan doa. Kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur pagi hari ini bahwa kasih-Mu dalam kehidupan kami tidak pernah berkesudahan. Oleh sebab itu ya Tuhan, bentuk ucapan syukur kami akan bersama-sama mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Engkau berkati rangkaian ibadah yang akan kami lakukan, berkati puji-pujian, berkati firman Tuhan, setiap doa-doa yang kami naikkan di hadapan Tuhan, sehingga ibadah pagi hari ini menjadi ibadah yang sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan, dan terlebih ibadah yang kami lakukan hari ini boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami, dan kami terus menjadi anak-anak Tuhan yang diubahkan untuk memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami memulai ibadah ini. Amin. Mari anak-anak kita kembali untuk memuji Tuhan. Kita mau menyatakan pujian kita dengan sungguh-sungguh. I give you my heart. I worship you.
mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Bapa yang Kekal. Kita menyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh dan dengan segenap hati kita. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku minta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa
Anak-anak, kita bersyukur bahwa pada pagi hari ini kita semua dapat bertemu kembali dalam ibadah chapel kita yang pertama di tahun ajaran 2021-2022. Tanpa terasa pandemi corona ini telah berlangsung kurang lebih selama hampir 2 tahun. Dan kita telah menjalani sekolah online ini hampir 2 tahun lamanya. Sungguh satu pengalaman yang luar biasa, bukan? Tetapi Mr. Ferry percaya bahwa kita semua dapat melewati semua ini bukan karena kekuatan kita, tetapi semua karena pertolongan Tuhan. Mari kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bukan hanya untuk Mr. Ferry, tetapi bagi kita sekalian untuk kita dapat tetap melihat dan percaya hanya kepada Tuhan. Mari bersama-sama kita satukan hati, kita tundukkan kepala, sekali lagi kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami bersama-sama diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kami dapat belajar firman Tuhan. Karena kami tahu tanpa firman Tuhan, kami hanya akan menjadi manusia yang tidak akan memiliki sukacita, tidak akan memiliki ketenangan. Karena kami tahu sumber sukacita dan sumber ketenangan itu hanya berasal dari Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, berkati kami semua pagi hari ini sehingga firman Tuhan yang boleh kami dengar itu boleh menjadi kekuatan bagi kami, membawa sukacita, menguatkan kami, dan terlebih dapat membuat kami menjadi semakin serupa dengan Tuhan dan kami semakin memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Nah, kalau Mr. Ferry bertanya pagi hari ini, siapa di sini yang tidak pernah takut? Pasti jawabannya adalah bahwa semua pernah takut gitu ya. Semua manusia, tua, muda, besar, kecil gitu ya, pasti pernah mengalami rasa takut gitu ya. Dan kalau Mr. Ferry bertanya, apa yang membuat kita menjadi takut? Atau apa yang membuat kita pernah mengalami rasa takut? Akan ada begitu banyak sekali alasan-alasan yang dapat kita sampaikan kepada teman kita, kepada orang tua kita, dan mungkin kepada Mr. Ferry pada pagi hari ini. Dan Mr. Ferry yakin saat-saat ini, di saat pandemik ini, kita semua mengalami yang namanya rasa takut, rasa bosan, rasa kecewa, jenuh, sedih, semua bercampur aduk ya. Karena kita merasa bahwa kenapa situasi ini tidak berakhir gitu ya. Kenapa situasi pandemik ini terus terjadi sampai dengan hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar satu firman Tuhan yang terambil dari 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Yuk kita sama-sama melihat Alkitab kita dan kita akan sama-sama membaca Alkitab kita pada pagi hari ini. Firman Tuhan berbunyi demikian. Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu Elia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Elia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya dan ia minum dari sungai itu. Hari ini kita akan belajar dari satu tokoh Alkitab, yaitu Nabi Elia. Kalau kalian membaca firman Tuhan di rumah kalian masing-masing saat ini, atau kalian tadi mengikuti pembacaan firman Tuhan bersama-sama, maka kalian akan melihat satu peristiwa penting yang menyebabkan Elia harus bersembunyi di tepi sungai Kerit. Apa yang membuat Elia harus bersembunyi? Elia adalah seorang nabi yang dipakai oleh Tuhan untuk menjadi pembawa pesan Allah kepada kerajaan Israel. Dan pada saat itu, kerajaan Israel dipimpin oleh Raja Ahab. Kalian pasti sudah pernah mendengar siapa itu Raja Ahab gitu ya. Cerita tentang Raja Ahab dan istrinya yang sangat jahat itu sangat familiar gitu ya. Dikatakan bahwa Raja Ahab adalah raja yang sangat jahat, bahkan lebih jahat daripada raja-raja sebelumnya. Nah, akibat kejahatan Raja Ahab ini, Tuhan kemudian memberikan satu hukuman kepada bangsa Israel. Kalau kita melihat di sini dikatakan dalam ayatnya yang pertama, bagian C, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali
kalau kukatakan. Jadi Tuhan memberikan pesan kepada Elia untuk disampaikan kepada Ahab bahwa Israel akan mengalami kekeringan yang sangat panjang. Wah, kalau kita berbicara tentang kekeringan gitu ya, pasti kalian sudah membayangkan dan pasti kalian sudah memikirkan satu situasi yang sangat-sangat tidak ideal. Ya, memang tidak ada satupun musim yang ideal di Indonesia khususnya ya. Kita mengalami dua musim di Indonesia, ada musim penghujan, ada musim kemarau, gitu ya. Baik musim hujan atau musim kemarau, ada positif, ada negatifnya. Tetapi kalau kita membayangkan musim kemarau atau tidak ada hujan, gitu, atau kekeringan yang terjadi selama bertahun-tahun, wah, kita saja kalau ada musim panas itu terjadi 6 bulan, 8 bulan, atau bahkan 1 tahun, ya, orang-orang tua kita atau bahkan kita pun akan mulai mengeluh. Ya, sekarang pun kalau kita disuruh pergi keluar gitu ya, karena sekarang lagi musim panas gitu ya, musim kemarau, kalau kita pergi keluar berjalan kaki, pasti kita akan mengeluh dan berkata panas, 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 dan panas. Gitu ya. Dah, apalagi ini? Ya anak-anaknya, apalagi ini yang terjadi di Israel. Gitu ya. Mereka mengalami satu musim di mana tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Sudah terbayang ya apa yang akan terjadi kepada bangsa Israel ya, di mana tidak akan ada embun ataupun hujan. Berarti hasil panen tidak akan ada gitu ya. Ketika mereka menanam sesuatu tidak akan ada hasilnya, karena salah satu hal yang membuat tanaman itu berhasil untuk dipanen itu adalah adanya hujan gitu ya, yang membuat tanaman itu berhasil untuk melewati proses pertumbuhan sampai akhirnya dia bisa dipanen, ada buah atau apapun itu. Nah, yang menarik di sini anak-anak yang Mr. Ferry ingin sampaikan adalah bukan tentang bagaimana kemarau itu terjadi, tetapi bagaimana Tuhan tetap menjaga dan memelihara Elia ketika kemarau itu terjadi di tengah-tengah bangsa Israel. Karena pada saat itu pun Elia hidup juga di tengah-tengah kehidupan atau di tengah-tengah bangsa Israel. Pasti kalian berpikir, kalau cerita ini tidak disambung tadi, mungkin ada pertanyaan, loh, kemarau, apa yang akan terjadi dengan Elia? Bagaimana cara dia mendapatkan makan? Bagaimana cara dia bertahan hidup? Tetapi pembacaan firman Tuhan tadi kita sudah selesai sampai dengan ayat yang ke-6. Kita semua melihat bahwa Tuhan memerintahkan Elia pergi ke tepi sungai Kerit untuk berdiam diri di sana dan untuk bertahan di sana, dan di sanalah Tuhan akan menyatakan kuasanya kepada Elia. Melalui apa? Kalau kalian melihat tadi dalam ayat yang ke-4, di sana dikatakan, engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Menarik ya anak-anak ya, menarik sekali. Bagaimana Tuhan mengizinkan situasi yang sungguh-sungguh tidak ideal untuk dihadapi oleh bangsa Israel karena dosa mereka, khususnya Raja Ahab. Tetapi pada saat yang sama, Tuhan tetap menjaga dan memelihara hambanya, yaitu Nabi Elia. Menarik adalah dikatakan Elia diperintahkan untuk bersembunyi atau bertahan atau berdiam diri di tepi sungai Kerit gitu ya. Dan untuk minum, engkau dapat minum dari sungai itu. Dan untuk makan, burung gagak telah Tuhan perintahkan untuk memberi makan Elia di sana. Wow, menarik ya. Minum, tinggal minum dari sungai Kerit. Makan, tinggal tunggu kiriman dari burung gagak yang dikirimkan oleh Tuhan gitu ya, diperintahkan oleh Tuhan gitu ya. Sungguh satu hal yang menarik gitu ya. Kalau kita sekarang lagi zamannya pandemik, pasti mungkin kalau kekeringan ataupun terjadi hujan badai, kita tidak akan takut lagi gitu ya. Mungkin kita akan berkata, gampang, kita tinggal diam di rumah, tinggal pesan online gitu makanannya ya, tinggal klik. Tapi bagaimana dengan Elia pada saat itu gitu ya? Dia adalah seorang nabi Allah, dan pada saat yang sama dia sangat berani untuk menegur Raja Ahab gitu ya. Dengan kata lain, pada saat itu ada banyak orang-orang yang tidak suka dengan dia, khususnya dalam lingkungan kehidupan orang-orang Israel, dalam lingkungan kerajaan Israel pada saat itu. Ya, ketika dia akan menyampaikan firman Tuhan itu kepada Ahab, secara manusia pasti dia juga takut. Bagaimana dengan saya Tuhan? Apa yang akan terjadi kalau terjadi kekeringan di sini? Tetapi Tuhan menunjukkan kuasanya kepada Elia. Dia tetap dipelihara oleh Tuhan.
Melalui apa? Sungai Kerit dan juga burung gagak yang setiap hari membawa makanan kepada Elia. Nah anak-anak, ini adalah satu firman Tuhan, pembelajaran penting bagi kita untuk kita bisa dapat renungkan dan ambil apa yang menjadi poin dari firman Tuhan ini untuk dapat kita jadikan pegangan dalam kehidupan kita gitu ya. Nah, kondisinya memang berbeda kita dengan Elia pada saat itu. Tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bagaimana Tuhan ingin memberikan pesan kepada kita bahwa Tuhan adalah Allah yang memelihara kehidupan kita. Tuhan adalah pribadi yang tetap menjaga dan memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan, yang umatnya butuhkan. Elia contohnya. Itu kalau kalian membaca lagi dalam perikop selanjutnya, dia dikisahkan bertemu dengan seorang janda di Sarfat, dan di sana pun Tuhan menunjukkan kuasanya. Dia dipelihara Tuhan melalui janda di Sarfat, dan pada saat yang sama janda di Sarfat dipelihara oleh Tuhan melalui kehadiran Elia. Wow, sungguh luar biasa kan ya? Bukan janda di Sarfat yang hebat, bukan Elia yang hebat, tetapi yang Mr. Ferry ingin sampaikan, Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. Wow, lalu gimana Mister caranya gitu ya? Bagaimana caranya Tuhan memelihara kita? Apakah Dia akan mengirimkan burung gagak atau kita harus berdiam diri di tepi sungai? Ya tentu saja tidak. Seperti yang Mr. Ferry sampaikan tadi, bahwa kondisi kita berbeda. Elia menghadapi satu situasi di mana kekeringan terjadi. Kita menghadapi situasi pandemik gitu ya. Semua orang menjadi takut, semua orang menjadi gelisah. Apa yang akan terjadi Tuhan? Apa yang akan terjadi dengan kehidupan sekolahku, dengan kehidupan orang tuaku gitu ya? Apa yang harus aku lakukan supaya aku dapat tetap bertahan? Yang menarik di sini yang harus kita lakukan supaya kita tetap dapat bertahan adalah kita yang pertama harus tetap percaya dan taat kepada firman Tuhan. Sama seperti Elia, dia tetap memberitakan pesan itu kepada Ahab, dan pada saat yang sama ketika Tuhan menyuruh dia untuk pergi ke tepi sungai Kerit, dia tetap mengikuti perintah Tuhan. Ya mungkin ya, kalau kita pun sebagai Elia pasti kita akan bertanya-tanya, untuk apa di sana gitu ya? Lebih baik saya berdiam diri di tengah dekat orang-orang banyak supaya nanti kalau saya butuh makan saya tinggal minta atau tinggal beli. Kenapa saya harus pergi jauh-jauh gitu ya? Harus pergi berjalan kaki dan berdiam diri di tepi sungai Kerit. Tetapi tetap di sini disebutkan bahwa Elia belajar untuk percaya dan taat kepada Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita? Gitu ya. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tetap percaya dan taat. Taat dalam hal apa? Kita harus tetap taat melakukan firman Tuhan. Ya, kita harus tetap taat melakukan firman Tuhan. Sederhana gitu ya. Ketika kita mengikuti sekolah, kita menghargai waktu yang Tuhan berikan, mengerjakan tugas yang Tuhan berikan, taat kepada orang tua kita, menghargai guru-guru kita gitu ya, melakukan yang terbaik, tidak asal-asalan dalam mengerjakan tugas. Itu adalah salah satu atau banyak bentuk, banyak contoh ketaatan yang dapat kita lakukan kepada firman Tuhan. Gitu ya. Tidak perlu harus, oh Tuhan aku mau menantikan pesan dari Tuhan seperti Elia gitu ya baru kita taat. Tidak. Tuhan sekarang memakai orang tuamu, memakai papa dan mamamu, memakai guru-gurumu, memakai lause-lause di sekolah minggumu untuk dapat memberikan engkau arahan, dapat memberikan engkau tuntunan. Supaya apa? Supaya kamu belajar taat kepada firman Tuhan. Yang kedua yang harus kita lakukan ya ketika kita menghadapi situasi yang tidak mudah untuk kita lewati gitu ya. Kita harus belajar berserah dan tetap melakukan bagian kita dengan maksimal gitu ya. Contoh gitu ya, kalau Elia pada saat itu tidak taat gitu ya, dan dia tidak melakukan bagiannya untuk menyampaikan firman gitu ya, ya mungkin tidak akan ada kisah Nabi Elia dicatat dalam Alkitab gitu ya. Tetapi karena dia belajar untuk berserah dan dia belajar untuk melakukan tugasnya sebagai seorang nabi menyampaikan pesan, dia tetap dipelihara oleh Tuhan dengan luar biasa. Ya, bagaimana cara Tuhan memelihara Elia? Kita sudah lihat tadi, melalui dia berada di tepi sungai Kerit, minum dari sana, dan makan yang dibawa oleh burung gagak atas perintah Tuhan.
Nah, apa yang menjadi tugas kita? Apa yang menjadi tanggung jawab kita? Dan itu yang harus kita kerjakan. Ada anak-anak yang berpikir seperti ini. Wah, ini situasi pandemi kayaknya susah nih buat belajar. Waduh, nilaiku pasti sangat jelek nih. Tapi pada saat yang sama, dia tidak mau mengusahakan supaya nilainya bagus. Main game terlalu banyak, tidak ada waktu untuk belajar. Terus kemudian tidur gitu ya. Ada waktu luang digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Bagaimana mungkin dia mendapatkan nilai yang bagus kalau pada saat yang sama dia tidak mengerjakan tugasnya atau tanggung jawabnya sebagai seorang pelajar, sebagai seorang siswa. Nah, oleh sebab itu anak-anak, kita akan melihat kuasa Tuhan bekerja. Kita akan melihat pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupan kita seperti yang dialami oleh Nabi Elia ketika kita belajar percaya, ketika kita belajar taat, ketika kita belajar berserah. Dan yang keempat juga ketika kita belajar melakukan tanggung jawab kita dengan maksimal. Gitu ya. Do your best. Itu yang selalu dikatakan oleh guru-guru bukan? Ataupun oleh orang tua kalian, selalu lakukan yang terbaik gitu ya. Jangan kita berpikir atau jangan kita menginginkan satu hal yang wah saya mau A, B, C, dan D. Tetapi pada saat yang sama kita tidak berusaha. Nah, kita tetap berusaha, kita tetap berdoa, tapi harus ingat, kita harus berserah hanya kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan adalah sumber dari segala pertolongan kita. Dia berkuasa, amin. Dia luar biasa, betul. Dia sanggup melakukan hal-hal yang luar biasa dan yang hebat, pasti. Tetapi sebagai anak Tuhan, kita pun punya tanggung jawab, yaitu kita harus taat dan melakukan tugas kita dengan semaksimal mungkin sehingga kita dapat mengalami Tuhan dan pertolongannya di dalam kehidupan kita. Sepanjang tahun depan kita akan mengalami pembelajaran seperti ini ataupun tidak tahu kapan akan berakhir. Tapi mau tahun depan berakhir, semester ini berakhir, itu bukan menjadi satu masalah bagi kita. Betul ya? Karena kita tidak akan menjadikan keadaan kita sebagai alasan untuk kita kemudian menjadi bermalas-malasan, menjadi orang-orang yang berdiam diri, tetapi kita akan tetap terus berjuang, kita akan tetap terus melakukan yang terbaik, karena Tuhan sudah melakukan yang terbaik buat kita. Dia mengasihi kita, dan Dia berkuasa, dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Semangat! Kita akan belajar bersama-sama sepanjang tahun ke depan. Kita akan melewati tahun ini bersama-sama dengan Tuhan. Dan yang terpenting, kita akan menang di akhir tahun ajaran ini bersama dengan Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur buat pagi hari ini dalam ibadah chapel kami. Tuhan, Engkau yang telah mengingatkan kami betapa Tuhan mengasihi kehidupan kami, sehingga kami dapat belajar percaya kepada Tuhan, belajar berserah kepada Tuhan. Ajar kami untuk dapat melakukan bagian kami dengan baik, sehingga kami tidak menjadi orang-orang yang bebal, tetapi kami menjadi orang-orang yang bijaksana, sehingga dalam perjalanan kami sepanjang tahun ini, kami akan lewati dengan luar biasa. Terlebih kami akan menikmati pertolongan yang berasal daripada Tuhan. Berkati orang tua kami, berkati guru-guru kami, berkati teman-teman kami ya Tuhan. Biar kami semua tetap dipelihara oleh Tuhan untuk sepanjang tahun ajaran ini, sehingga pada akhir tahun nanti kami semua akan bersorak-sorai karena Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kami. Terima kasih, dan kami siap untuk memulai hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.